Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan Direktorat GTK Kemendikbudristek Dikti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPG dalam jabatan dan penjaminan mutu PPG Prajabatan UMN Al-Wasliyah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pelaksanaan PPG di UMN Al-Wasliyah dapat semakin ditingkatkan. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah menghadapi monitoring dan evaluasi atau MONEF pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. MONEF dilaksanakan oleh Direktorat GTK Kemendikbudristek Dikti pada hari Kamis 1 Desember 2022 di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan ini hadir Bapak Profesor Orbanus Naharia, Bapak Mansur Arsyad, dan Bapak Vica Asniarno sebagai tim MONEF. Kegiatan MONEF dilakukan untuk mengklarifikasi data berdasarkan penjaminan mutu internal, serta mengumpulkan data terkait penyelenggaraan program PPG yang sesuai dengan butir-butir dalam instrumen monitoring dan evaluasi. Tim MONEF mengatakan bahwa kunjungan ini juga menjadi salah satu cara bagi Direktorat GTK untuk mengetahui secara langsung apa saja kekurangan dari program PPG ini, agar kedepannya Direktorat GTK dapat melakukan perbaikan. Selain itu juga untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan 9 langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa PPG dalam model pembelajaran berbasis masalah. Pertama, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada universitas ini yang telah menerima kami dengan sangat baik. Hospitality yang kami dapatkan di sini luar biasa. Maksud dari MONEF ini adalah bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Jadi PPG dalam jabatan ada PPG dalam jabatan kategori 1 dan kategori 2. Kita menggunakan 9 langkah yang saat ini sedang di-apply program itu di program PPG ini. Kita ingin mencari tahu kira-kira sampai di mana keberhasilan pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1, kategori 2 dan PPG prajabatan. Kemudian tidak saja sampai di situ, kita akan mengetahui apa saja yang akan diimprove nanti sebagai bahan informasi untuk memperbaiki kualitas layanan program ini ke depannya. Jadi dengan demikian kami ingin mencari informasi di universitas-universitas LPTK dan FKIP penyelenggara program ini. Tim Penjaminan Mutu PPG Prajabatan Bapak Mansur Arsyad mengatakan bahwa penjaminan mutu PPG memiliki 2 arah. Yang pertama yaitu akuntabilitas dan yang kedua perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya penjaminan mutu ini, maka dapat memberikan kepastian mutu layanan pendidikan khususnya dalam PPG secara sistematis dan berkelanjutan. Kemudian akan mendapatkan gambaran profil lulusan PPG berkaitan dengan keterpenuhan standar kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Selanjutnya juga untuk mengetahui dampak program PPG terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta. Selain itu, juga untuk mendapatkan gambaran profil dan peta mutu penyelenggaraan PPG oleh LPTK penyelenggara. Jadi secara makro gini, jadi sebetulnya pendidikan profesi guru ini kan ini semacam transformasi tata kelola guru. Kalau bicara tata kelola guru kan ada beberapa komponen, mulai dari rekrutmennya, lalu kemudian menyiapkan pendidikannya, lalu bahkan sampai kepada pengembangan jalur profesi mereka, pembinaan profesi maksudnya. Nah ini adalah bagian daripada penyiapan, jadi ini bagian daripada di hulu, karena kan selama ini kan kita selalu repot mengurusi bagian hilir. Ketika guru-guru yang ada misalnya tidak perform, maka pekerjaan itu agak lebih besar di bagian hilirnya untuk mengurusi pengembangan, perbaikan segala macam itu. Nah, PPG dalam kaitannya dengan penjaminan mutu, muaranya 2 sebenarnya. Pertama untuk akuntabilitas, yang kedua untuk pengembangan secara berkelanjutan.
Akuntabilitas itu melihat bahwa seluruh entitas dan aktivitas di pendidikan profesi guru ini sudah memenuhi standar-standar kualitas yang sudah ditentukan. Ya, jadi mulai dari sarprasnya, kemudian bagaimana profil kesiapan daripada perguruan tinggi penyelenggara itu sendiri. Ya, di dalamnya ada banyak komponen, ada SDM segala macam. Kemudian bagaimana proses pembelajaran di dalam dan seterusnya. Itu benar-benar kita harus memastikan bahwa itu sudah memenuhi standar-standar mutu yang sudah ditentukan. Yang kedua, yaitu untuk pengembangan secara berkelanjutan. Artinya kan ini tentu secara siklikal, secara spiral, ini program terus berlanjut dan tentunya kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan informasi dari lapangan. Sehingga tujuan daripada penjaminan mutu ini, khususnya visitasi ini adalah bagaimana memotret, ya kan, yang tadi fungsi-fungsi penjaminan mutu itu yang ada di lapangan, ya, entitasnya, kemudian aktivitasnya apakah sudah berlangsung dengan baik, kemudian kendalanya seperti apa, problemnya apa yang harus diperbaiki di sana, kemudian ketika dia mencapai taraf-taraf kualitas tertentu, itu pun tidak berhenti di situ, tapi dia harus terus melakukan pengembangan. Pelaksanaan Monef di UMN Al-Wasliyah berjalan lancar. Tim Monef mengatakan bahwa pelaksanaan PPG di UMN Al-Wasliyah sudah dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian. Berdasarkan komunikasi dan pengamatan kami dari sejak tadi pagi sampai saat ini, dari dokumen-dokumen yang kami lihat, wawancara dengan penyelenggara, dengan pimpinan universitas, itu semuanya terlaksana sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang diatur dalam sistem PPG ini. Pelaksanaannya sangat baik. PPG ini merupakan salah satu solusi bagaimana mengatasi masalah pendidikan sekarang. Karena di dalam PPG ini diajarkan guru itu harus punya kiat melakukan perbaikan pembelajaran dengan terlebih dahulu melaksanakan analisis akar masalah. Kenapa terjadi kegagalan pembelajaran? Nah, dengan PPG ini diharapkan masalah itu akan teratasi dan kedepannya hasil belajar murid akan lebih baik sehingga secara keseluruhan pendidikan Indonesia itu akan lebih baik. Pelaksanaan PPG di UMN Al-Wasliyah juga didukung oleh fasilitas yang lengkap. Hal ini tidak luput dari penilaian tim Monef yang berkunjung. Pada kesempatan ini juga tim Monef melihat secara langsung ruang kelas, ruang micro-teaching, serta ruang dosen PPG di UMN Al-Wasliyah. Saya kira luar biasa ya, dari luar, secara kasat mata kita melihat bahwa sarprasnya sangat mendukung. Yang kedua dari profil SDM yang ada, dari rapat tadi kita sudah tahu bahwa memang secara sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan PPG ini sangat memadai. Ya, harapan kami bahwa terus belajar. Ya, jadi tentunya ini PPG perjabatan dengan penjaminan mutu yang baru pertama dilakukan itu tentu terus berproses, dan yang namanya proses tentu akan ada perbaikan terus-menerus, dan siapa yang akan diperbaiki dan apa yang perlu diperbaiki itu secara simultan dan komprehensif. Jadi memperbaiki pelaksanaannya dan juga penyelenggaranya. Jadi intinya terus belajar, ya, penyelenggara seperti itu, dan kami juga di pusat terus mencoba untuk menelaah, menganalisis bagian-bagian yang harus diperbaiki dan dikembangkan seperti itu. Ketua Program Studi PPG UMN Al-Wasliyah mengatakan bahwa PPG UMN Al-Wasliyah akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan diskusi dan sosialisasi guna mendukung pelaksanaan PPG yang lebih baik ke depannya. Pada tanggal 1 Desember, 3 auditor kita telah hadir di UMN Al-Wasliyah untuk memonef pelaksanaan PPG baik prajabatan dan dalam jabatan. Nah, para auditor memberikan respon yang sangat baik dan menilai pelaksanaan PPG kita sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan semua prosedurnya telah selesai kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun mungkin untuk penjaminan mutu tetap harus kita tingkatkan ke depan. Maka para auditor, khususnya Pak Mansur di bidang
Monef menyampaikan beberapa instrumen-instrumen yang harus kita isi, dan berdasarkan instrumen itu tentu akan ada nanti refleksi dan perbaikan ke depan. Insya Allah PPG UMN Al-Wasliyah akan selalu bekerja baik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPG di UMN Al-Wasliyah dan menjadi salah satu penyelenggara yang terbaik di antara yang terbaik lainnya di Indonesia. Yang pertama saya rasa memang SDM kita yang terdiri dari dosen dan guru pamong dan admin LMS ini pasti perlu dibina dengan cara kita melaksanakan FGD, diskusi, kemudian tentu sosialisasi terhadap semua perkembangan informasi. Yang jelas kita beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Banyak hal yang harus kita diskusikan sama-sama supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, program studi PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum tentang transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Program Studi Pendidikan Profesi Guru atau PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum tentang transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Desember 2022 di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana sistem pembelajaran harus mengikuti perkembangan era revolusi 4.0 dan era society 5.0. Sistem pembelajaran saat ini harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Mahasiswa PPG yang nantinya akan menjadi guru diharapkan telah memiliki paradigma sistem pendidikan yang berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya untuk dapat mengimplementasikan MBKM dalam pembelajarannya. Pertama kita mengapresiasi kepada pimpinan bahwa kegiatan kuliah umum itu disetujui sebagaimana mestinya sebagai salah satu program dari Prodi PPG. Selanjutnya kita memilih sebuah tema yang kami pikir merupakan sesuatu hal yang penting, di mana tema itu adalah transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Jadi memang setelah berlakunya 4.0 ya dan sistem sosial 5.0 ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita coba menjawabnya begitu ya. Jadi sistem pendidikan itu hari ini sudah harus berubah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi memang salah satu yang memang harus kita implikasikan adalah bagaimana hubungannya dengan kampus merdeka atau merdeka belajar. Jadi sesungguhnya ini kan merupakan implikasi yang ada baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Nah, jadi guru-guru yang memang nantinya akan berkiprah di merdeka belajar itu harusnya memiliki paradigma pendidikan yang sudah berubah. Yang mana kita ketahui bahwa peserta atau mahasiswa PPG itu adalah mahasiswa yang calon-calon guru, yang mana kita ketahui mereka PPG yang prajabatan, yang belum memiliki jabatan, maupun mereka yang sudah memiliki jabatan sebagai seorang guru. Nah, jadi titik persoalannya adalah bagaimana mereka bisa mengimplikasikan paradigma baru tentang pendidikan itu, yang mana sudah mengalami perubahan-perubahan semenjak Mas Nadiem mengelontorkan ya, mengeluarkan konsep kampus atau sekolah merdeka. Pada kesempatan ini hadir 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Mr. Nishimura Masahiro yang merupakan seorang guru dari Tokyo, Jepang. Ia hadir secara langsung di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Yang kedua yaitu Bapak Dr. Prayoga Bestari SPD MSI, dosen di Universitas Pendidikan Indonesia yang hadir secara daring melalui Zoom meeting. Mr. Nishimura memaparkan tentang sistem pendidikan yang diterapkan di Jepang. Dijelaskan bahwa dalam sistem pendidikan di Jepang,
Ada 3 hal dasar yang paling penting untuk dimiliki siswa maupun mahasiswa, yaitu pengetahuan, adab atau akhlak, dan fisik. Jadwal belajar di Jepang dimulai dari pukul 8:15 menit sampai pukul 14:10 menit. Namun menariknya, setelah 50 menit pembelajaran, siswa akan diberikan waktu istirahat selama 10 menit. Kemudian, setiap siswa diberikan laptop atau gadget oleh sekolah atas bantuan pemerintah guna mendukung proses pembelajaran siswa tersebut. Di ruang laboratorium, setiap siswa akan memperoleh 1 mikroskop sehingga akan mengoptimalkan sistem pembelajaran. Selain itu, sekolah di Jepang juga menawarkan banyak ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswanya. Siswa di Jepang sudah dilibatkan dalam organisasi dan setiap harinya ada konsep yang harus mereka lakukan, di mana hal ini nantinya akan membentuk karakter dan empati siswa tersebut. Untuk siswa kelas 2 sekolah menengah pertama, sekolah akan memfasilitasi mereka untuk melakukan magang kerja. Dengan adanya kegiatan ini, siswa dapat memiliki gambaran mengenai pekerjaan yang mereka inginkan di masa depan. 一つ言えるのはみんなで話し合うことはねできると思います。だから朝の会と帰りの会は誰でもいつでもできると思いますから、まずここから取り組んでみたらどうでしょうか。 Saya kira tadi waktu saya sampaikan yang paling mungkin bisa di aplikasi Indonesia itu pada saat waktu masuk ada meeting bersama dan saat pulang lagi meeting bersama, itu adalah sistem yang bagus diterapkan, yang mungkin tidak sulit diterapkan di sistem pendidikan atau sekolah-sekolah Indonesia. 日本の技術力の高さというのは日本人の気質、つまり最後まできちんとやるという気質から来ているだろうと思うんです。だから一つのものをこうやりかけたら最後までやるということを常に多くの人は考えているから、そこがね日本の技術力を高めてきた大きな原因だろうとは思います。 Kemajuan teknologi di Jepang itu memang dilakukan oleh sektor lain, sektor swasta dan didukung oleh pemerintah. Tapi efeknya berpengaruh ke seluruh sektor baik pendidikan. Jadi anak-anak yang mengenyam pendidikan, yang menerima kemajuan sektor pendidikan itu menjadi memberikan estafet daripada kemajuan teknologi itu agar terus bisa progres semakin maju dan bisa diaplikasikan ke masyarakat. 日本人にはティダパパはない。 Di Jepang ada terminologi tidak apa-apa, karena mungkin kita tidak tahu, ada yang selalu nggak apa-apa itu adalah mereka tidak ada istilah tidak apa-apa. Semua harus ada konfirmasi dan berlatar belakang sains alasan itu. Jadi kata tidak apa-apa itu tidak digunakan di Jepang ya. Semua ada konfirmasi itu yang selalu. 非常に難しい質問ですよね。これはインドネシアも同じだったんですけども、今のね高校生はすべてこう自分のパソコンを持っています。ですからそこでこう受ける影響は大きいと思うんです。だからこれからの日本はそういった意味で崩れてくる可能性はあります。どのように崩れるか私もちょっと予想がつかないです。 Secara jujur saya bilang, karena kemajuan teknologi berefek, anak-anak punya tablet masing-masing, jadi itu mereka serap semua informasi. Kadang-kadang kita juga tidak bisa juga sampai ke sana memfilter, karena masing-masing sudah punya kebebasan. Jadi ada sisi yang baik, ada juga kelemahan. Itu yang ada sekarang ini. iPhone の影響は非常に大きいと思います。それはもうインドネシアも日本も同じです。 Sama seperti Indonesia, dengan ada smartphone pengaruhnya juga sama, baik buruk ada tetap itu. Jadi bagaimana cara memilah-memilih itu tergantung daripada masing-masing anak, ya masing-masing orang tua yang dalam menyikapi hal kemajuan seperti ini. Dr. Prayoga Bestari MSI menyampaikan materi mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dijelaskan lebih lanjut bahwa peran dari transformasi pendidikan yaitu agar dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi tantangan global. Kurikulum yang berlaku dalam program MBKM saat ini terdiri dari 2 konsep, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah kebebasan berpikir dan kebebasan inovasi.
Ada 3 aspek yang perlu dikuasai, yaitu literasi, kompetensi, dan kualitas karakter. Pada kurikulum MBKM, menggunakan sistem pembelajaran berbasis pada proyek tertentu atau project-based learning. Selanjutnya, untuk media pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum MBKM yaitu media papan atau buku, media alat peraga, media audiovisual, peta, globe, media fotografi, dan film animasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pastinya ada tantangan dan hambatan transformasi pendidikan dalam hal ini kurikulum MBKM. Seperti pengalaman baru, perubahan metode pembelajaran, kurangnya referensi, keterampilan mengajar, dan minimnya fasilitas. Upaya yang bisa dilakukan adalah sosialisasi secara masif dan pembekalan yang lebih difokuskan dalam menunjang kemampuan yang dimiliki unsur-unsur yang ada di sekolah dan masyarakat. Kemudian pemerataan fasilitas pendidikan, serta adanya uji publik terlebih dahulu dengan matang tentang penerapan kebijakan baru. Diharapkan dengan adanya kuliah umum ini, mahasiswa PPG UMN Al-Wasliyah dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Harapan kami bahwa mereka harus memiliki semacam keinginan untuk selalu menyesuaikan perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi. Yang kedua, kita sangat berharap bahwa pendidikan hari ini memang tidak hanya meliputi aspek kognitif, tapi lebih jauh daripada itu bagaimana mereka bisa memiliki kontribusi terhadap perubahan sikap dan perilaku. Nah, perubahan sikap dan perilaku itu memang harus dimulai dari gurunya. Jadi kalau hanya transfer ke knowledge, mungkin Google itu lebih tahu apa yang mungkin bisa disampaikannya kalau dalam aspek kognitif. Tetapi jauh daripada itu, sesungguhnya yang harus dipikirkan oleh seorang guru adalah aspek pada perubahan sikap dan tingkah laku. Oleh sebab itu sesungguhnya EPKIP mencoba menghasilkan 3 sasaran itu, sasaran strategis yang mungkin bisa dikembangkan di EPKIP adalah pendidikan berkarakter, lalu teknologi informasi, dan yang ketiga adalah entrepreneur. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.